Portofolio investasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kepercayaan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Pertama, portofolio investasi, kedua, nilai tukar rupiah, dan 3, pengendalian inflasi. Kita ulas perhatian pertama, yaitu tentang portofolio. Secara bertahap, confident terhadap Indonesia, khususnya dalam investasi portfolio, fixed income, yaitu dalam SBN, itu terus berangsur-angsur mengalami kenaikan. Hal itu didorong oleh menariknya imbal hasil surat berharga negara. Selisih imbal hasil alias yield spread antara SBN dan US Treasury bertenor 10 tahun mencapai 7,1% atau 713 basis point. Kepercayaan investor terhadap Indonesia juga didorong membaiknya premi risiko yang tercermin dalam indeks volatilitas pasar keuangan. Indeks ini sempat mencapai puncak di 83,2 pada minggu kedua dan ketiga Maret, kemudian turun ke 43,8 di bulan April. Dari sinilah kepercayaan diri nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berangsur-angsur prima. Upaya Bank Indonesia mengawal rupiah ke level 15 ribuan mulai membuahkan hasil. Ke depan, tentu saja dengan perbedaan suku bunga yang masih tinggi dan premi risiko itu yang berangsur-angsur turun, akhirnya tentu saja akan meningkatkan daya tarik investasi di aset keuangan Indonesia, khususnya di SBN. Dan itu juga mendasari perkiraan-perkiraan kami ke depan, itu tentu saja investasi portfolio khususnya obligasi ini akan meningkat dan itu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian kedua Bank Indonesia adalah pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Nilai tukar rupiah masih undervalued mempertimbangkan faktor fundamental. Di antaranya inflasi rendah dan terkendali di 3% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan di triwulan pertama 2020 yang diperkirakan lebih rendah dari 1,5% dari PDB dan akan lebih rendah dari 2% dari PDB di tahun 2020. Kemudian faktor bauran kebijakan Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait termasuk stimulus fiskal dan moneter. Sedangkan secara teknikal rupiah dipengaruhi penurunan harga minyak dunia, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, serta faktor geopolitik seperti isu Korea Utara serta pembukaan lockdown di Amerika Serikat. Di domestik, rupiah akan sangat bergantung pada langkah penanganan COVID-19 termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Perhatian ketiga Bank Indonesia adalah inflasi. Inflasi bulan April diperkirakan sekitar 0,18% month to month atau 2,78% year on year. Inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diperkirakan lebih rendah dari historisnya. Hal itu dipengaruhi oleh datangnya masa panen di bulan April dan Mei, permintaan yang rendah akibat pandemi COVID-19, terkendalinya ekspektasi inflasi dan langkah kebijakan pengendalian inflasi. Tapi secara keseluruhan, laporan yang kami terima dari 46 kantor-kantor Bank Indonesia, inflasi rendah dan terkendali. Perkiraan kami, inflasi bulan April dan juga bulan Mei, Ramadan tahun ini inflasinya akan lebih rendah dari historisnya. Yang juga menjadi perhatian akhir-akhir ini adalah lembaga pemeringkat Standard & Poor's merevisi outlook menjadi negatif. Ini berarti dalam beberapa waktu Indonesia menghadapi risiko eksternal dan fiskal akibat naiknya kewajiban utang luar negeri dan beban utang pemerintah untuk mendanai penanggulangan COVID-19.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada Februari mencapai 407,5 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri publik di dalamnya pemerintah dan bank sentral 203,3 miliar dolar Amerika Serikat dan utang luar negeri swasta 204,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia meyakini utang luar negeri Indonesia aman, terkendali, dan produktif. Sementara itu, pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk pemulihan ekonomi maupun pembiayaan defisit fiskal akibat penanganan pandemi COVID-19 yang akan menaikkan jumlah SBN yang diterbitkan. Namun outflow SBN pada tahun ini telah menurunkan kepemilikan asing dari sekitar 40% menjadi 32%. Di sisi lain, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia meningkat.